Pernah nggak sih kalian menonton sebuah konser musik? Bisa kalian bayangkan, dalam konser tersebut setiap personil memiliki peran yang saling melengkapi dan menciptakan harmoni musik yang memukau. Nah, bayangkan, jika hubungan internasional diatur dengan cara yang sama seperti konser tersebut. PBB itu ibarat panggung besar, di mana rockstar dari berbagai negara itu berkumpul. Di Dewan Keamanan PBB, setiap negara memiliki suara mereka sendiri, seperti negara Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Perancis, semuanya berperan penting dalam menciptakan harmoni perdamaian melalui sebuah kesepakatan. Dalam Organ, chapter 6 dengan subjudul The Great Power Concert, halaman 109-132, istilah konsert merujuk kepada kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan atau asas sukarela. Di dalam konteks hubungan internasional, Great Power Concert adalah kesepakatan antara negara-negara besar untuk bekerja sama dalam hal keamanan dan pencegahan perang. Ada berbagai alasan mengapa negara-negara besar bersedia untuk bekerja sama. Salah satunya adalah untuk menghindari perang besar yang dapat menimbulkan kerugian dan efek yang buruk. Alasan lain adalah adanya kekhawatiran bahwa konflik yang dibiarkan akan bisa berkembang menjadi perang dengan senjata nuklir atau perang yang melibatkan banyak negara. Tentunya efeknya akan jauh lebih luas. Ada beberapa elemen utama dalam sebuah konser. Yang pertama, perjanjian harus berdasarkan keputusan bulat untuk mencegah pengkhianatan. Yang kedua, pengendalian kebijakan luar negeri, yaitu negara-negara tidak bisa terus-menerus mencoba untuk mengejar kepentingannya yang berpotensi akan merugikan negara lain. Yang ketiga, negara-negara harus bertindak untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan atau kepentingannya sendiri. Yang keempat, negara tidak boleh ikut campur dalam urusan internal negara lain. Atau dalam kata lain, negara tidak boleh mengintervensi negara lainnya. Yang kelima, kerjasama harus dilakukan berdasarkan kesepakatan atau asas sukarela. Konser tidak akan berhasil atau bertahan lama, kecuali jika kepentingan nasional negara-negara besar tersebut kurang lebih sama. Bahkan beberapa analisis juga berpendapat bahwa konser apapun selalu bersifat sementara karena cepat ataupun lambat, negara kuat akan tergoda untuk mementingkan dirinya sendiri dan cenderung mengabaikan kepentingan bersama. Beberapa Great Power Concert pernah terjadi di dunia dalam berbagai era. Mari kita lihat lebih dekat beberapa contoh Great Power Concert yang telah dan pernah terjadi. Pertama, konser Eropa yang muncul setelah Perang Napoleon pada tahun 1815. Napoleon telah membuat kekacauan di Eropa selama 2 dekade, dan konser ini dibentuk oleh pemimpin-pemimpin dari Inggris dan Austria yang melibatkan juga negara Rusia, dan juga Prancis. Mereka bersepakat bahwa mereka memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga perdamaian di Eropa. Mereka mencoba menyelesaikan perselisihan tentang batas dan wilayah yang akhirnya berhasil mendirikan negara Belgia yang independen dan netral. Namun, seiring berjalannya waktu, anggota-anggota konser ini mulai berbeda pandangan. Inggris dan Prancis bergerak ke arah demokrasi dan kapitalisme, sementara Austria, Hongaria, dan juga Rusia tetap mengarah kepada monarki dan feodal. Ditambah dengan munculnya negara-negara kuat yang baru, seperti Jerman dan Italia, menjadikan konser ini sulit untuk bertahan karena ketidakseimbangan power. Selanjutnya, pada periode antar perang, ide tentang konser sebagian besar sudah dilupakan. Namun, upaya serius untuk membentuk sebuah konser muncul kembali setelah Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat memimpin dalam merancang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan gagasan bahwa perdamaian setelah perang akan sangat bergantung pada hubungan baik di antara negara-negara besar yang menjadi pemenang perang. Dari sinilah, Dewan Keamanan PBB sebagai sebuah konser itu terbentuk, yang sampai saat ini masih memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang ketiga, era pasca Perang Dunia Kedua dan ketegangan Perang Dingin. Efek Perang Dunia Kedua memunculkan upaya serius untuk membentuk sebuah konser. Amerika Serikat memimpin dalam merancang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu mengelola keamanan global dengan beberapa gagasan. Pertama, perdamaian setelah perang akan sangat bergantung pada hubungan baik di antara negara-negara barat yang menjadi pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kemudian negara-negara besar harus bekerja sama dalam mengelola perdamaian. Ini adalah tonggak awal terbentuknya Dewan Keamanan PBB.
negara-negara besar atau great power seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Cina dengan 10 negara anggota tidak tetap lainnya diberikan hak veto atas keputusan mengenai masalah-masalah yang penting dan hanya akan bertindak jika seluruh negara-negara besar tersebut setuju. Sebagai sebuah konsep, Dewan Keamanan diberi kekuasaan yang luas untuk menangani ancaman terhadap perdamaian dan keamanan. Dewan Keamanan dapat mengutuk tindakan suatu negara, memerintahkan boikot atau menjatuhkan sanksi lain terhadap pelanggar, memerintahkan anggota PBB untuk mengirim pasukan perdamaian untuk menghadapinya, dan bahkan berperang untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Konsep ini tidak sepenuhnya berhasil. Memang, perselisihan bersenjata berhasil diredam pada era ini. Namun terdapat perselisihan politik ideologi di antara negara-negara besar yang berkembang menjadi perang dingin selama kurang lebih dari 4 dekade. Di sisi lain, perang dingin menghasilkan upaya lain untuk membangun sebuah konsep baru, di mana negara-negara membentuk perjanjian non-proliferasi nuklir yang membatasi penggunaan nuklir untuk perang dan mengalihkan energi nuklir untuk penggunaan energi secara damai. Kemudian yang keempat, periode atau era keterlibatan aktif PBB pasca Perang Dingin. Setelah Perang Dingin, Dewan Keamanan PBB mulai lebih aktif dengan upaya militernya yang besar, melibatkan lebih dari 500.000 tentara, seperti dalam Perang Teluk tahun 1991 melawan Irak. Ketika Irak menginvasi Kuwait, PBB mengancam dengan pembekuan aset dan kekayaan serta melakukan embargo ekonomi. Meski demikian, ancaman ini tidak cukup untuk menghentikan Irak, dan Dewan Keamanan PBB harus mengeluarkan resolusi dan mengerahkan pasukan perdamaian ke daerah tersebut. Well, sekarang, bagaimana dengan era modern saat ini? Sebenarnya, kita masih bisa melihat konsep dalam bentuk lain, yaitu kerjasama antar negara-negara besar dalam berbagai forum internasional, seperti G7 dan beberapa konferensi lainnya. Mereka semua mengadakan pertemuan rutin untuk membahas berbagai isu dan mencari solusi bersama. Meski berhasil mencegah perang, Dewan Keamanan PBB yang menjadi produk salah satu Great Power Concert mungkin memang belum sepenuhnya menangani masalah keamanan internasional, terutama di tengah perbedaan politik antara kekuatan besar. Salah satu polarisasi yang utama adalah antara demokrasi Barat dan Rusia dan Cina yang jauh dari demokrasi. Salah satu kekhawatiran lainnya bahwa negara adidaya sering meremehkan PBB dan bersikeras bahwa melakukan apapun yang dianggap perlu untuk melindungi keamanan nasionalnya tanpa memperhatikan pendapat kekuatan besar lainnya. Great Power Concert juga memiliki tantangan dan hambatan. Misalnya, bagaimana memastikan semua negara memiliki suara yang sama? Kemudian, bagaimana memastikan kepentingan nasional tidak menghalangi kerjasama internasional? Well, tapi yang pasti, meski ada tantangan dan hambatan, Great Power Concert tetap menjadi upaya penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.